kemudian saya menjelaskan tentang pengertian titrasi asam basa. Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lainnya yang telah diketahui kadarnya secara bertahap. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, titrasi dibedakan menjadi titrasi asam basa, titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Perubahan pH pada titrasi asam basa pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam basa adalah sebagai berikut. Titrasi ini yaitu rumusnya. Titrasi asam basa monovalen atau valensi. M molar asam dikali valensi asam sama dengan molar asam dikali valensi asam. Jika larutan asam basa bukan merupakan monovalen atau poliovalen, maka semua dikali, yaitu M asam dikali V asam, kemudian dikali valensi asam, kemudian M basa dikali V basa, kemudian dikali valensi basa. Kemudian cara menghitung rumus pH campuran larutan asam basa. Rumus pH campuran dan cara menghitung pH campuran dibutuhkan pada persoalan reaksi asam basa, di mana larutan asam yang bereaksi dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Dari campuran dua jenis larutan tersebut akan memiliki harga pH baru yang merupakan pH campuran. Rumus pH campuran larutan dengan sisa larutan asam atau basa kuat. Harga pH campuran pada reaksi antara larutan asam kuat dan basa kuat diperoleh dari konsentrasi H+ atau OH- sisa asam basa kuat campuran larutan asam basa dengan sisa larutan asam atau basa kuat dapat berasal dari asam kuat ditambah basa kuat, asam kuat ditambah basa lemah, atau asam lemah dan basa kuat. Jika reaksi merupakan asam kuat, maka akan didapat nilai pH dari persamaan pH min log H+. Jika sisa reaksi merupakan basa kuat, maka akan didapati nilai POH dari persamaan POH sama dengan min log OH-. Selanjutnya, nilai POH dapat digunakan untuk menghitung pH larutan melalui rumus pH 14 min POH. Sedangkan pada reaksi asam kuat dan basa kuat yang keduanya habis bereaksi akan menghasilkan pH campuran sama dengan 7. Harga pH 7 sama dengan 7 menunjukkan bahwa larutan campuran memiliki sifat netral. Ini rumus larutan campuran dengan sisa asam kuat itu pH-nya itu sama dengan min log H+. Kemudian larutan campuran dengan sisa basa kuat yaitu POH sama dengan min log OH-. Untuk lebih singkatnya, reaksi penetralan adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Reaksi persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai penetralan, disebut juga reaksi penggaraman. Berikut asam plus basa
menjadi garam plus air. Contoh reaksi penetraan adalah sebagai berikut, yaitu HCl aqueous plus NaOH aqueous menjadi NaCl aqueous plus H2O. Jika HCl dicampurkan dengan NaOH, maka ion H+ dan HCl akan bereaksi dengan ion OH- dari NaOH membentuk H2O. Sementara ion Cl dan HCl akan bereaksi dengan ion Na+ dan NaOH membentuk garam NaCl. Ini kita ada contoh soal, yaitu larutan CH3COOH itu 0,1 molar. Dalam kurung Ka-nya itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min5 sebanyak 50 milimolar. Dicampurkan dengan 25 milimolar larutan NaOH itu 0,1 molar. Larutan campuran yang terbentuk mempunyai pH, ini pH-nya. Dan ini cara mengerjakannya, yaitu CH3COOH itu dikali rumus V kali M, yaitu berarti sama dengan 50 dikali 0,1 itu di sini sama dengan 5 milimolar. Kemudian 2,5 dikali 0,1 menjadi 2,5 milimolar. Untuk persamaannya itu CH3COOH plus NaOH itu menjadi CH3COONa plus H2O. Na-nya itu pindah, kemudian masukkan ke rumus MTS. Karena yang tadi diketahui udah itunya 5, maka CH3COOH itu 5, NaOH itu 2,5. Ini kosong, ini kosong. Kemudian yang terkecil itu 2,5, ini 1. Jadi dikali 2,5 ada 2,5, ini dikurang 0, ini diturunin 2,5, ini juga 2,5. Kemudian penyangga asamnya itu masukin ke rumus NH+ sama dengan Ka dikali Na plus Ng. Masukin 1,8 kali 10 pangkat 5 dikali 2,5 per 2,5. 2,5 itu dapat dari kedua ini. Terus kan mendapatkan 1,8 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian nyari pH. Nyari pH itu masukin ke rumus pH aja. Itu sama dengan rumusnya itu min log H+. Dimasukin menjadi min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Maka min 5 itu pindah ke sini menjadi ini. Jadi 5. Jadi tentang sifat-sifat garam itu kayak mana, San? Saya mau nanya nih, kalau misalkan pH di kurang dari 7 itu termasuk apa, Ber? Kurang dari 7 itu asam. Kalau lebih? Kalau lebih itu basa. Nah, kalau pas 7 berapa? Yaitu Itu apa? netral. Oh, netral. Iya. Jadi tidak asam, tidak basa. Mm-mm. Oh, iya.